Shalom, Tuhan Yesus sudah menjadi firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 27 November 2024. Ya, saya mendengar firman Tuhan, Zakaria 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ayat yang ke-15, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 27 November 2024, mengingatkan kita semua. Di Zakaria 12 ayat yang pertama, firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi Tuhan menciptakan manusia, Dia kasih nafas. Ya. Jadi kita tercipta dari debu tanah, ya, tanah liat. Ya. Jadi Tuhan kasih nafas. Ya. Jadi awal mulanya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ya. Berkelanjutan. Ya. Sampai kita semua. Demikian firman Tuhan, membentangkan langit, meletakkan dasar bumi. Jadi Tuhan menciptakan langit, ya, dasar bumi, Dia menciptakan, ya, supaya kita yang hidup sampai sekarang ini kita mengelola dunia ini, ya, di tempat kita tinggal, bekerja, ya. Kita mengelola, Bapak Saudara, karena Tuhan menciptakan semua itu, ya. Dasar bumi menciptakan roh dalam diri manusia, ya. Langit, ya, ada langit, ya. Jadi ada waktu hujan, ya. Awan-awan, ya. Ada bunyi petir, baru datang hujan. Itu sudah diatur oleh Tuhan, ya, supaya meringankan, ya. Kalau ada hujan tentu banyak buah-buahan, tumbuh-tumbuhan berhijau-hijau, ya, banyak air di sungai, ya, banyak ikan-ikan, ya. Kemudian petani senang, ya, karena padinya bertumbuh segar, ya, itu semua, ya. Jadi hujan, ya, makanya ada langit. Tuhan menciptakan langit ini supaya turun hujan dari atas ke bawah, ya. Tidak mungkin hujan dari bawah ke atas, ya, itu sudah diatur oleh Tuhan, ya, Bapak Saudara. Demikian juga kita sebagai manusia, ya, kita juga langkah-langkah kita sudah diatur oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, kerja di mana, tinggal di mana, ya, tinggal di kota atau di desa, ya, di dalam negeri atau luar negeri, itu sudah diatur oleh Tuhan. Intinya kita segala sesuatu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, nomor satu. Bukan harta kekayaan nomor satu, salah mikir itu. Tuhan lain nomor satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Karena Dia Maha Pencipta, Maha segala-galanya. Makanya kalau orang sakit, ke Tuhan Yesus berdoa sembuh, ya, berseru kepada nama Tuhan sembuh. Nah, dia percaya Tuhan Yesus, ya. Bisa juga ke dokter, bisa juga ke lainnya, tapi intinya Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus buat Lazarus, ya, mati sudah 4 hari Bapak Saudara. Tuhan kasih hidup kembali. Itu orang udah mati 4 hari Bapak Saudara. Apalagi kita yang belum mati, baru sakit, ya, gampang sembuh. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya, Lukas 1 ayat 37. Ya, orang yang mati saja Tuhan kasih hidup kembali, apalagi kita baru sakit, ya, tidak seberapa, pasti kita sembuh, ya, Bapak Saudara, percaya dengan iman kita. Kemudian di Zakaria 12 ayat yang ke-5, sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan
oleh karena Tuhan semesta alam mereka. Jadi penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan, ya. Penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan karena Tuhan, ya. Artinya penduduk Yerusalem mengandalkan Tuhan, ya, dapat kekuatan dari Tuhan Yesus, ya. Ini luar biasa. Jadi kita juga begitu, kita harus mempunyai kekuatan dari Tuhan, ya. Tanpa Tuhan kita tidak ada kekuatan, Bapak. Ya, kita adalah daging, ya, daging yang sangat lemah, ya. Coba Bapak Ibu malam-malam praktik, pasti jam 1-2 itu sudah mengantuk itu, ya. Saya kadang-kadang mengantuk lebih awal kalau malam, itu karena kita daging ini lemah, ya. Makanya Roh mendoakan tubuh kita supaya kuat lagi, ya. Karena kita sadar kita adalah daging, kita harus, ya, baca firman Tuhan dan berdoa, ya, supaya kita dikuatkan lagi. Puji-pujian lagu rohani supaya kita kuat kembali, ya. Karena Roh, ya, memuji dan membesarkan nama Tuhan, tubuh kita kuat kembali. Kemudian kita baca di Zakaria 12 ayat yang ke-13. Kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri. Jadi ini tersendiri Bapak. Keluarga Lewi tersendiri, keluarga Simei tersendiri. Jadi tersendiri, ya, tidak bergabung, Bapak. Jadi kalau ada keluarga, ya, misalnya sudah jodoh, nikah, ya, itu hidup tersendiri, ya. Jangan gabung-gabung lagi, pisah, ya. Itu maksudnya Bapak Saudara, ya. Masalah berkat Tuhan atur, ya. Ya Bapak Saudara, jadi tersendiri artinya itu, ya. Di ayat 14 juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri, ya. Jadi suami istri bisa sudah, tidak usah gabung lagi sama mertuanya. Jadi kalau kita ikuti firman ini, ya. Tapi kalau zaman sekarang ada yang bergabung dengan mertuanya, ya dia belum mengikuti aturan firman Tuhan, butuh proses lagi, ya Bapak Saudara. Ini perkataan firman Tuhan, ya. Jadi kalau kawin jangan tinggal di mertua lagi, bisa, ya Bapak Saudara. Ini rahasianya kalau untuk berkat itu, ya Bapak Saudara. Atau mertua sudah tua, ya boleh, tidak jadi masalah. Kalau masih kuat-kuat, ya pisah saja, ya. Dunia ini kan luas, ya. Pasti ada tempat tinggal Tuhan sedia, ya Bapak Saudara yang saya cintai. Intinya kita hidup berbahagia, bersuka cita di dalam Tuhan, ya Bapak Saudara yang saya cintai Yesus Kristus, dan pekerjaan berjalan lancar, ya. Nah, saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan Rabu 27 November 2024 di Zakaria 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan tentang Israel demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.